kasih Tuhan Yesus. Kiana mata soto koroshe. Kina haraha shikine kataga. Kiana hasokoromo shikine ka. Ya Tuhan, biarkan hidup kami terus mencintai akan didikan. Biar hidup kami terus mencintai didikan. Roh Kudus, Kau tolong setiap kami, biar tidak ada yang membenci didikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau bicara hari ini. Kuatkan hidup kami, bangkitkan roh kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatunya. Roh Kudus yang tolong kami dengan hikmat, wahyu, dan pengertian. Karena hanya itu yang akan membuat kami mengerti setiap perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Saudara, saya mau ajak hari ini kita merenungkan sebagian dari firman. Dan sebetulnya perenungan ini oleh karena bukan saya menyelidiki, tapi satu hari ada seorang anak Tuhan yang tanya ini kepada saya. Dia berkata begini, Pak, ada dua hal yang saya mau tanya berkaitan dengan hidup dari seorang raja yang bernama Daud. Dan saya pikir apa yang dia mau tanyakan? Ternyata dia berkata begini, saya menjumpai, Pak, ada dua hal yang aneh dari hidup Daud ini. Yang menurut kacamata saya, ini masa begini, gitu. Dan dia berkata, saya coba mengerti, tapi saya nggak ngerti. Lalu saya tanya, apa yang kamu nggak ngerti? Saya berkata, saya juga tidak yakin saya mengerti, karena sebetulnya firman itu kalau Tuhan tidak membuka mata rohani kita, tidak ada orang yang bisa mengerti. Lalu dia tunjukkan yang pertama. Sekarang saya mau ajak Anda langsung lihatlah. Di 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-12. Ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Kalau Anda membaca latar belakangnya, saudara mengerti Daud berzina dengan Batseba, lalu kemudian Uria dia bunuh pakai tangannya orang lain, dan kemudian anak yang dikandung Batseba lahir, akhirnya mati, lalu kemudian Daud menghibur lagi akan istrinya, dan ini yang kemudian terjadi. 2 Samuel pasal 12, ayat 24 dan ayat yang ke-25. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu, Anda perhatikan ya, Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Titik. Kemudian dikatakan, Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah, oleh karena Tuhan. Dua ayat ini kalau Anda baca, kelihatannya nggak ada artinya. Tetapi kalau kita mau jujur, saudara, pernahkah sejak saat itu, nama Salomo betul-betul diganti Yedijah? Diganti nggak, saudara? Hah? Alkitab nyebutnya Salomo atau Yedijah? Salomo kan? Itu berarti tidak ada pengumuman resmi dari Daud yang berkata, jangan panggil dia Salomo, tapi panggil dia Yedijah. Enggak ada. Sehingga kalau Anda membaca Tawarikh misalnya ya, atau raja-raja, saudara akan menjumpai tetap yang dipakai nama Salomo, bukan Yedijah. Nah ini kan aneh. Karena begini saudara ya, setiap kali Tuhan mengubah nama orang,
Kalau Tuhan mengubah nama orang, maka artinya Tuhan itu mengubah destininya. Tuhan bahkan mengubah takdir masa depannya. Tuhan bahkan mengubah akan nasibnya. Dan kalau kita membaca di Alkitab cukup sering, Tuhan mengubah nama. Dia mengintervensi kepada nama orang, dan dengan dia mengubah nama itu, maka nasib orang itu berubah. Saya harap Anda tidak lupa, orang pertama yang diubah namanya adalah Abram. The exalted father, Bapak yang terhormat, yang dimuliakan. Sebelum Abraham bisa punya anak, yaitu Ishak anak perjanjian, maka Tuhan mengubah namanya. Dari Abram menjadi Abraham. Sebetulnya ditambah dengan kata Yahweh di dalamnya, maka dari Abram berubah menjadi Abraham, father of many nations, bapak dari banyak bangsa. Lalu kemudian nama Sarai, dia ganti menjadi Sarah. Itu Tuhan yang memberikan. Nah, perubahan dua nama ini menghasilkan anak perjanjian. Artinya orang yang namanya diubah oleh Tuhan, sebetulnya Tuhan mau berkata, aku punya yang lebih baik daripada yang kamu pikir. Lalu saya ingat orang bernama Yakub. Nama Yakub artinya tukang jegal. Karena waktu lahir dia pegang tumit kakaknya. Ketika dia bergulat dengan Tuhan, dan dia menang loh. Dalam arti kata, tidak pernah mau menyerah sampai diberkati. Maka hari itu Tuhan mengubah namanya. Dari Yakub diubah menjadi siapa? Israel. Hari ini menjadi sebuah nation, sebuah bangsa. Artinya perubahan nama itu mengubah nasib orang yang bersangkutan. Amen, saudara. Nama Hosea bin Nun, yang dari suku Efraim, yang kemudian diutus Musa untuk masuk tanah Kanaan bersama dengan 11 pengintai yang lain. Namanya diubah menjadi Yosua, ditambah nama Yahweh di dalamnya. Dari Hosea menjadi Yosua. Maka Anda mengerti penambahan nama Yahweh di situ, nama Tuhan dimasukkan, itu mengubah nasibnya. Dan kita mengerti puncaknya adalah dia ditunjuk sebagai pengganti daripada Musa. Setiap kali terjadi perubahan nama, kita mengerti bahwa itu sebetulnya nama itu dirubah untuk mengubah akan nasib seseorang. Ketika Simon diubah jadi Petrus, Anda lihat hasilnya luar biasa. Bayangin, dari buluh yang gampang terombang-ambing, jadi batu karang yang solid dan kuat. Itulah Tuhan kita. Ketika dia lahir ke dunia, dia ngomong harus diberi nama Yesus. Maka hal yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Ketika lahir harus diberi nama Yohanes. Tuhan kita, Tuhan yang berurusan dengan nama sangat luar biasa. Nah, sekarang kita melihat orang bernama Daud. Daud ini bukan orang bodoh, saudara, bukan. Dia bukan sekedar bekas tukang angon yang tidak tahu apa-apa. Dia ngerti sangat banyak. Hari itu dia punya anak laki-laki dari Batseba. Dan dia beri nama Salomo. Salomo itu dari Shalom. Dia mau berkata, biarkan anakku ini mengalami damai sejahtera. Shalom juga di dalamnya ada unsur kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, kelimpahan. Dia berkata, aku mau anakku ini mengalami shalom dalam hidupnya. Nah, ketika anak itu lahir, Alkitab berkata, Tuhan sangat mengasihi anak ini. Ajaib ya. Belum apa-apa, Alkitab berkata Tuhan
sangat mengasihi anak ini. Lalu dengan perantaraan Nabi Nathan, dan Daud mengerti track recordnya Nabi ini. Ini Nabi yang luar biasa. Dan Tuhan pakai Nabi Nathan datang ke Daud dan berkata, Daud, beri nama anak ini Yedijah. Dan nama Yedijah artinya the beloved of Jehovah. Lagi-lagi Tuhan masukkan namanya Yahweh, Jehovah di situ. Dan Tuhan berkata, jangan beri nama Salomo, beri nama Yedijah, the beloved of Jehovah, yang dicintai oleh Yehova. Anehnya, Daud tidak mentaatinya. Kenapa, saudara? Anak Tuhan ini ketika dia datang ke saya, dia bilang, Pak, coba baca ayat ini. Dan dia berkata, kenapa Daud tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan? Saya bilang, kenapa ya? Nggak tahu saya. Saya bahkan sudah sekian puluh tahun ikut Tuhan, baca ayat ini berkali-kali, nggak ada yang keluar. Saya pikir ya biasalah. Tapi dia tanya lagi. Di dalam kenyataannya ini Pak, Daud tidak mengubah nama itu. Dan tidak pernah Salomo dipanggil Yedijah, tidak pernah. Selalu orang menyebut Salomo, 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 Salomo. Padahal Tuhan yang berkata, ganti namanya menjadi Yedijah. Saudara, dalam hitungan detik sebetulnya, saya ngomong pertama, saya berkata, saya nggak tahu. Saya belum pernah mikir, saya nggak pernah ngeh bahwa ini terjadi seperti ini. Tapi di hati saya tanya, Tuhan, ajari aku. Kenapa hamba-Mu ini sampai begitu? Saudara tahu apa yang terjadi? Pada saat itu juga roh Tuhan berkata begini, nak, kamu harus tahu, itulah manusia. Dia boleh berkenan di hati Tuhannya, tapi tetap dia manusia. Dan manusia sebagaimana lazimnya manusia, tidak ada orang tua yang ingin anaknya senasib dengan dia. Semua orang tua ingin anaknya lebih baik nasibnya daripada orang tuanya. Betul kan, saudara? Lalu saya bilang, apa hubungannya? Lalu Tuhan menjelaskan begini, ini bagus sekali. Tapi sekaligus pembelajaran buat semua kita. Untuk senang dan mencintai didikan. Ketika Daud mendengar nama Yedijah, the beloved of Jehovah, dia tahu apa artinya dicintai oleh Tuhan. Sebab dia adalah pribadi yang merasakan cintanya Tuhan yang luar biasa. Dia seorang anak bungsu yang oleh orang tuanya pun nggak dianggap. Nggak. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, dia berkata, aku mau ketemu dengan semua anakmu. Semua dipanggil, kecuali Daud. Artinya nggak dihitung sama sekali. Sampai ada orang berkata gini, ini para penafsir ya, mungkin anak gunde ini. Seperti Yeftah. Tapi yang jelas, dia nggak pernah dipanggil. Dia menggembalakan kambing domba di luar, sementara yang lain tinggal di rumah. Di tengah-tengah keadaan seperti itulah, tiap kali mazmurnya keluar, dia memuji Tuhan, dia kenal hadirat Tuhan, dan dia tahu dia dicintai oleh Allah Jehovah. Dan cintanya membuat urapannya turun, dia mengerti itu. Cintanya membuat dia mengalahkan Goliat, dia mengerti itu. Cintanya membuat dia jadi menantu raja, diberi uang yang banyak, dan keluarganya bebas pajak, dan dia mengerti itu. Cintanya membuat dia jadi pemimpin pasukan, dan tiap kali dia perang, selalu dia menang, dan Daud mengerti itu. Tapi juga cintanya membuat mertuanya melemparkan tombak beberapa kali ke arahnya.
Juga cintanya yang membuat dia belasan tahun menggelandang dengan ratusan orang yang sama susahnya dengan dia. Tidak ada orang hebat yang tadinya bergabung. Yang ada cuman keluarganya. Orang-orang yang utang gak bisa bayar. Orang-orang yang sakit hati. Orang-orang yang bermasalah bergabung bersama dengan dia. Dan kalau Anda membaca, sempat dia titipkan kedua orang tuanya kepada orang Amalek kalau nggak salah. Dan berkata, aku titip orang tuaku sampai aku tahu apa yang akan Tuhan perbuat kepadaku. Di sebuah titik dia nggak jelas lagi. Ujungnya akan jadi apa hidupku ini. Dan dia mengerti akhirnya, itulah namanya dicintai oleh Yehova. Karena kalau Tuhan mencintai kita, maka Tuhan mulai merencanakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mulai mendesain kita begitu rupa, jadi orang yang hebat, jadi kebanggaannya. Tapi dia sebagai orang tua, dia mengerti, didesain Tuhan dengan hebat artinya melewati tahun-tahun yang mengerikan, melewati yang namanya nyaris mati, nyaris ditangkap, nyaris dipermalukan, itu berkali-kali dalam hidupnya. Ketika Tuhan berkata, beri nama dia Yedijah, ada yang gentar di hatinya. Dan dia berkata, Tuhan, janganlah. Biar Shalom saja lebih enak. Biar aku saja yang sudah ngalami, anakku jangan. Biar Shalom saja. Saudara, mungkin sebagian dari saudara setuju dengan Daud. Yolah Pak, daripada gelandangan kayak gitu, pura-pura gila, ya toh, air liurnya sengaja dilewer-lewerin kayak orang ayan begitu. Terus garuk-garuk begitu kayak orang edan. Daripada begitulah Pak, kan enak ini Salomo. Duitnya banyak, istrinya banyak, istananya hebat, terkenal, pinter, Shalom. Sebagian akan berkata, wah puji Tuhan ya, Daud bapak yang baik. Saudara, tapi kalau kita berhenti mencintai didikan, saudara tidak akan pernah bisa mencapai apa yang Tuhan mau. Jangan salah, di masa tuanya, Salomo menyembah berhala. Jangan salah, di akhir hidupnya, mulai timbul pemberontakan. Jangan salah, begitu dia mati, kerajaan pecah jadi dua. Dia tidak bisa mewarisi kebesaran ayahnya. Apalagi seperti ayahnya yang mendapat perkenan Tuhan yang begitu luar biasa. Didikan tidak pernah enak. Didikan itu menimbulkan kesakitan. Didikan itu menempa kita kadang-kadang dengan sangat keras. Didikan membuat kita bisa tidak nyaman bertahun-tahun. Tapi sebetulnya didikan itulah waktu di mana keintimanmu dengan Tuhan terbina. Didikan itulah saat di mana imanmu bisa berakar begitu kuat di dalam Dia. Didikan membuat kita jadi orang yang berbeda. Didikan membuat kita jadi orang yang kuat, orang yang tahan banting, dan jadi orang yang tak terhentikan. Beberapa waktu yang lalu di Singapura geger dengan sebuah foto yang menggelikan memang. Kalau Anda tahu setelah anak lulus SMA di Singapura, kalau Anda warga negara, Anda harus ikut wajib militer. Maka engkau dilatih militer, saya nggak tahu berapa tahun. Di Korea 3 tahun, dikurangi jadi tinggal 2 tahun. Yang saya tahu di Taiwan juga katanya 2 tahun. Rata-rata mungkin 2 tahun, 3 tahun lah. Wajib militer. Tapi ini ada foto mengerikan sekali. Ada tentara wajib militer lagi jalan.
Sambil mainan handphone atau BlackBerry, nggak tahu dia begini. Belakangnya itu pembantu rumah tangganya bawain ranselnya. Anda pernah dengar berita itu? Jadi ini tentara ini ya, lagi jalan di pinggir jalan, mainan handphone begini, di belakang pembantunya bawain ransel. Kalau orang kita ini, dia kayak gini, mbaknya datang, iya bos, hormat. Mbak, ini, tembak mbak, dor. Itu rame di Singapura. Sehingga orang berkata gini, negara kita mau jadi apa? Kalau tentaranya begitu, bawa ransel aja, pembantu rumah tangganya. Puji Tuhan, bukan orang Indonesia sudah ternyata. Nah itu orang Indonesia harus ngisin-ngisin gitu. Atau mungkin kita serbu dengan TKW habis Singapura. Yang kuat TKW-nya kok. Tentaranya hanya kuat pegang handphone. Berangkat, mbaknya berangkat bawa ransel. Sampai ribut, rakyat itu ribut. Dengan foto itu ribut. Dicari loh, siapa ini? Ketahuan lah. Dan itu jadi bahan olo-oloan berminggu-minggu. Bahan perdebatan di televisi. Seperti inikah tentara kita? Negara sudah kecil, bawa ransel aja, TKW yang suruh bawain, saudara. Sialnya kecepret orang iseng, saudara. Masukin di internet. Geger satu pulau. Kalau kita tidak mencintai didikannya, kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Saya berdoa, kita adalah orang-orang yang mencintai didikan. Sebab kalau kita tidak cinta didikan, ya seperti itu. Jadi orang yang lembek, jadi orang yang tidak bisa menghadapi apapun. Dan Daud lupa, dia bisa begitu kuat karena didikan itu. Tapi manusianya bangkit waktu itu. Dia membayangkan semua kesulitan, semua penderitaan, semua kesusahan yang dia alami. Dia berkata, jangan sampai anakku ngalami itu. Dia berkata, aku sudah bayar, cukup aku saja. Dia lupa, Anda boleh seorang profesor, anakmu tidak sekolah, coba bisa nyosor, saudara. Tidak jadi profesor. Ya kan? Hari itu ada yang aneh dengan Daud. Dia seperti berkata, Shalom aja. Yang penting shalom. Tapi dia tidak pernah bisa melihat cucunya melanjutkan tahtanya. Sebab kerajaan terpecah jadi dua. Saya berdoa, Tuhan akan bangkitkan umat di tengah-tengah kita yang tetap mau dididik oleh Tuhan. Didikan tidak pernah enak. Kapan hari saya nonton dengan anak saya DVD Facing The Giants. Ini cerita tentang tim football Amerika. Dari sekolah Kristen yang tidak pernah juara. Nomor 6, nomor 7 jelek. Sampai pelatihnya hampir dipecat, saudara. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, dia cari Tuhan, dia baca Alkitab. Lalu dia terapkan itu di antara anak-anaknya. Ada satu yang paling gede itu. Disuruh sambil merangkak, saudara. Dengan tangan berdiri begini. Tapi temannya disuruh dipanggul di belakang. Dan ini beratnya itu sudah berapa puluh kilo, kan gede-gede itu. Dia bilang, coba kamu hanya 20 langkah. Tutup matanya. Dipaksa terus, ayo lagi, ayo lagi. Yang dia sudah berkali-kali berkata, nggak kuat, aku nggak kuat, aku nggak kuat, aku nggak kuat. Terus dikasih spirit, saudara. Ternyata tenaganya masih hebat. Dia bisa sampai ujung ke ujung dia selesaikan. Dan pada waktu final penentuan, justru latihan seperti itulah membuat sekolah dan tim ini
jadi juara. Bayangin kalau pelatihnya berkata gini, ya sudah besok latihan jam berapa coach? Ya sebangunnya lah, bangun jam 8 ya jam 8, bangun jam 2 ya jam 2. Pokoknya seenaknya ya atur dirimu sendiri. Mainnya gimana? Larilah semaumu, sambil guling-guling boleh, sambil ini boleh. Makanya makanlah tiap hari, nggak usah masalah dengan makanan, hancur saudara. Sebab tidak ada didikan dalam diri kita. Saya berdoa, tidak ada orang yang membenci didikan. Daud pernah buat kesalahan. Memang hidup Salomo kelihatannya enak. Tapi sebetulnya dia hidup berapa puluh tahun sih? Dan kemudian setelah itu, rohnya tiap kali bertemu dengan Tuhan. Saudara pikir perjumpaan pertama dengan Tuhannya setelah dia mati, itu perjumpaan yang menggembirakan? Saya nggak yakin. Ada perasaan penyesalan yang luar biasa. Walaupun saya percaya Salomo tetap selamat. Tapi penyesalannya ini nggak pernah bisa dibayar dan ditebus dengan apapun. Jangan pernah tidak mencintai didikan, saudara. Kadang-kadang didikan itu sangat tidak enak. Dan setiap didikan tidak pernah enak. Nggak ada orang dididik itu berkata gini, enak ya dididik. Enggak. Setelah selesai, baru kita berkata, iya ada manfaatnya buat kita. Daud pernah buat kesalahan. Dan dengan kesalahan itu, Salomo bayar harganya. Dia tetap Salomo, tetap Shalom. Dia kendalikan semuanya. Dan sampai sebuah titik, dia mau berkata begini, sudahlah, dan istri-istrinya ini yang menyerongkan hatinya, sehingga yang disembah bukan Tuhan Jehovah lagi. Dia nyembah berhala-berhala. Saudara, mari biarkan Tuhan didik hidupmu. Seringkali kita berkata, nggak kuat Tuhan. Semua orang langkah pertama sudah langsung tidak kuat. Percayalah. Kita nangis, teriak-teriak, geru-geru, malu-maluin. Saya berdoa Anda jadi orang yang kuat. Dan berkata, Tuhan sumber kekuatanku. Apapun yang dia rencanakan dalam hidupku, jadi dalam nama Yesus. Nah, kita seringkali hanya ingin enaknya. Padahal sebetulnya, Tuhan didik kita bukan untuk menyengsarakan kita. Kita membaca didikan sama dengan kesengsaraan. Padahal tidak sama sekali. Didikan bukan kesengsaraan. Waktu kita dididik memang sakit. Memang ada sengsaranya. Tapi tidak identik dengan itu. Didikan itu membuat kita jadi makin kuat. Dan jadi orang yang siap diberi kepercayaan yang lebih besar lagi. Saya sungguh berdoa, di tengah-tengah kita tidak ada orang yang tidak mencintai didikan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua ini ada di 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. Lihat mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. 1 Raja-Raja 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Ayat yang kelima, inilah alasannya. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan
dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, perhatikan, kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Ini ayat juga aneh. Sebetulnya kalau kita mau jujur melihat, kesalahannya Daud cukup banyak. Dia waktu lari ya, dia pergi ke Nob, dia nipu imam. Ditanya oleh imamnya, kamu kok sendirian? Oh ya, aku dapat perintah raja, perintah rahasia. Sampai pedang pun nggak sempat bawa. Dia ambil pedangnya Goliat. Dia nipu kan? Nipu itu dosa nggak? Semua orang tahu dosa. Daud yang sama. Kalau Anda membaca Alkitab, dia pernah menghitung pasukannya. Dan Tuhan marah. Apa yang terjadi? Begitu banyak orang Israel mati gara-gara itu. Kesombongannya muncul. Dia hitung pasukannya. Lihat cara dia dengan anak-anaknya. Amnon memperkosa Tamar, ya nggak dimarahin, dibiarkan. Absalom membunuh Amnon, kemudian dia pergi, balik ya diampuni. Absalom perang, dibunuh Yoab, mati, ditangisi. Kalau Anda belajar dari hidup, itu kan bukan bapak yang bijaksana sebetulnya, ya kan? Dia berzina dengan Batseba. Apa itu bukan kesalahan? Kalau Anda membaca, tapi Alkitab mengatakan, dia hidup benar, tidak pernah menyimpang, kecuali. Loh yang lain itu di mana? Saudara, saya tidak mengatakan bahwa Alkitab mau berkata, yang lain tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Tapi di antara sekian banyak kesalahan yang dia buat sepanjang umur hidupnya, rupanya ada satu yang betul-betul kena di hati Tuhan. Secara manusia memang itu sebuah kejahatan mengerikan. Dia menggunakan tangan orang lain, membunuh akan orang yang setia dan sangat setia kepadanya. Tetapi ketika saya baca ayat ini, tiba-tiba muncul satu pengertian lagi. Ketika Daud membunuh Uria, sebetulnya ada sebuah simbol tindakan yang sampai kapanpun itu akan membuat Tuhan sangat kena. Nama Uria artinya the flame of Jehovah, atau apinya Jehovah. Yesus pernah berkata, kamu boleh menghujat aku, kamu akan diampuni. Engkau menghujat Roh Kudus, kamu tidak akan diampuni. Kesalahan yang sering kali dibuat adalah kita membunuh Uria dalam kehidupan kita. Mungkin tidak ada Batseba dalam hidupmu. Tapi tidak berarti engkau tidak bisa membunuh Uria. Karena Uria yang dimaksud adalah the flame of Jehovah. Apinya Yehova. Dan sebetulnya itu yang mengerikan. Kalau kita memadamkan api Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya perhatikan ya, orang Kristen itu aneh sekali. Aneh. Tiap kali dia mengalami apapun yang tidak enak, yang dikorbankan Tuhan, yang dipadamkan Tuhannya. Aneh. Ada yang mengalami kesulitan keuangan, bertahun-tahun susah. Ngomongnya apa? Enggak, Tuhan-Tuhanan sekarang. Ya kan? Bukannya tanya kenapa gua begini. Enggak, bagus dah bener. Enggak Tuhan-Tuhanan. Dia kecewa sama orang lain. Mungkin karena sikapnya atau apanya. Sama. Gak gereja-gerejaan. Apa itu sebetulnya? Membunuh Uria dalam kehidupan kita. Dan memang itu setan paling suka. Ya betul, kompori.
Buat apa? Padahal coba pikir baik-baik. Satu hari toh, engkau mau bertahan berapa lama dengan berpaling dari Tuhan? Satu hari tiba-tiba engkau akan berhadapan muka dengan dia. Dan hari itu tidak ada siapapun bisa engkau salahkan. Itu keputusan kita dengan Tuhan sendiri. Saya kadang-kadang nggak bisa mengerti lah. Apapun yang berkaitan dengan bau kekristenan yang mengecewakan kita, membuat kita dengan gampang berpaling dari Tuhan. Dan seakan-akan kita mau berkata, semua salahnya dia. Tuhan yang harus bayar semuanya. Hidup ini ya saudara ya, rapuhnya luar biasa. Rapuh. Hidup ini rapuh. Kita ini kalau nggak dipegangi Tuhan, sekejap habis. Anda masih ingat peristiwa minggu lalu? Speaker kebakar satu? Kalau enggak Tuhan, saya kadang-kadang setelah selesai itu ya, ada banyak evaluasi sih kami buat di belakang. Tapi buat saya bilang begini, Tuhan, iya ya, bangun bertahun-tahun dengan susah payah. Bisa dengan sebuah percikan kecil, semua habis. Kecuali Tuhan berkata, tidak habis. Nggak bisa. Hidupmu dan hidup saya itu seperti itu, saudara. Selama Tuhan masih berkata, engkau hidup dan tidak mati, engkau hidup, saudara. Selama dia berkata, engkau tidak akan bangkrut, tidak akan bangkrut. Selama dia berkata, engkau akan naik lagi, engkau akan naik lagi. Tapi kalau yang ucapannya itu mengubah nasibmu, engkau tinggalkan. Engkau berpaling daripadanya karena orang lain buat kesalahan. Itu kan sebuah kebodohan. Iya kan? Aneh itu orang Kristen itu. Tapi kenyataannya begitu. Saya harap itu bukan kita. Karena begitu banyak orang yang dengan gampang itu kecewa. Lalu dengan kekecewaannya dia matikan the flame of Jehovah. Saya bertemu dengan seseorang. Kami 2 tahun lalu baru buat reuni. 30 tahun berjalan bersama Yesus. Ada seorang saudara ikut datang. Menurut saya dia orang yang 32 tahun lalu. Aktivis yang lebih hebat sekali. Saya masih ingat itu. Aktifnya luar biasa. Waktu ketemu sudah nggak karu-karuan wajahnya. Mau datang, mau kumpul sama yang lain aja nggak bisa. Susah buat dia. Dan dia mendatangi saya, dia berkata, tolong injili aku. Injili aku. Aku bilang, ayo bertobat. Piye? Gak bisa. Aku gak bisa lagi loh. Baca Alkitab, sudah gak bisa. Doa gak bisa. Maaf nih, badannya bau rokok semua. Kalau bau dupa yang harum, bagus. Enggak. Injili aku. Loh, 32 tahun lalu. Kamu buat KKR, kamu nginjili aku. Masa 32 tahun kemudian, kamu minta aku nginjili kamu? Ayo geleng-geleng. Coba saudara. Kalau api itu padam ya, nyalakannya lagi itu mahalnya luar biasa. Butuh perendahan hati yang ajaib. Dan ternyata tidak mudah. Makanya kalau Anda baca di Alkitab ya, Mezbah Tuhan itu, pagi dan petang apinya harus tetap menyala. Bagaimana caranya? Taruh korban, terus taruh korban. Hidup kita ini loh, yang tiap saat harus ditaruh di mezbahnya. Jangan pernah bunuh Uria yang di dalam hidup kita. Ada the flame of Jehovah yang harus Anda pertahankan di sini.
Saya melihat orang-orang yang sudah padam, sedih sekali. Bahkan tidak tahu untuk apa dia hidup. Kalau sudah jadi miliarder, orang paling kaya nomor berapa di Indonesia itu, lumayanlah mending. Enggak juga toh. Jadi mau di mana sekarang? Makanya belajar, saudara. Kebaskan semua yang bukan dari Tuhan. Saya masih ingat satu hari, saya dengan Pak Sugi itu membakar sesuatu logam. Datang ke tukang las. Pakai apa itu las yang nyemburin api itu. Itu tiap sekian menit, dia mesti ketokin itu, ujung daripada semburan apinya itu, alat itu. Saya bilang, kenapa Pak? Ya ini, logam yang ini nyumpelin nutup. Begitu mulai nutup, kayak ledakan begitu. Dia bersihin, ketokin. Nyemburnya lagi, bagus lagi. Hidup kita sama. Tiap saat ada banyak yang bisa membuat kita tertutup. Dan api itu kemudian padam. Jangan biarkan the flame of Jehovah itu padam dari hidup kita. Tadi kita nyanyikan, nyalanya seperti api. Dan biar jadi kobaran yang tak terhentikan. Keluar dari hati dan tahta Bapa sendiri. Kalau kita bisa hidup dengan itu, saudara, Anda akan terus berkembang, terus naik dan tidak akan turun. Tapi kalau engkau biarkan kotoran apapun mulai masuk, pada ujungnya akan merusak sangat banyak. Merusak sangat banyak. Biarkan api Tuhan tetap api yang murni. Dan bukan api asing dalam kehidupan kita. Saya mau tutup dengan sebuah pembelajaran buat saudara. Saya yakin teman-teman yang saya ceritakan ini tidak bermasalah dengan apa yang saya cerita. Saya belajar dalam kehidupan kita, saya beri istilah, seringkali ada momen-momen yang profetis sekali. Dan momen itu sebetulnya momen yang tanpa kita ketahui. Sebagian tahu, sebagian besar tidak. Contoh di Alkitab adalah seperti ketika Elisa sakit, Raja Israel datang, suruh memanah. Dan diarahkan, harus ke timur. Keluar nubuatan, itu anak panah kemenangan. Kamu akan mengalahkan orang Aram di Afek sampai habis lenyap. Dia berkata, ambil panah itu, pukulkan ke tanah. Waktu diperintahkan mukul ke tanah, hanya dipukulkan 3 kali. Elisa marah. Kenapa engkau hanya pukul 3 kali? Harusnya 5-6 kali engkau baru bisa menghabisi Aram. Karena engkau hanya mukul 3 kali. Hanya 3 kali kamu menang. Dan Elisa mati. Raja itu tidak pernah ngerti itu momen profetis. Sebuah destiny dibuka di depan dia. Dan Tuhan berkata, pilih yang mana. Dan kemudian pilihannya salah. Saudara, itu sama dengan baptisan. Yesus yang perintahkan untuk baptisan. Waktu kita dibaptis, itu momen profetis. Kita baptis dengan diselam. Karena itu simbol dari kematian, dan kita bangkit dari kematian. Apa hubungannya air dengan dosa dalam hati kita? Kalau memang air bisa membersihkan, kan cukup dong kita mandi sehari 2 kali. Ada yang sampai 3 kali. Yang hobi berenang seminggu 3 kali, baptisan terus. Tapi ada momen profetisnya. Yang membuat baptisan beda dengan berenang. Kita percaya baptisan itu membuat kita bangkit dari kematian. Ada momen profetis seperti itu. Karena itu, mari cintai didikan. Dan yang kedua, jangan pernah padamkan
api Tuhan dalam hidup kita. Amen. Naikkan lagu tadi, nyalanya bagai api. Dan mari percaya ada anugerah Tuhan yang kuat hari ini. Dan sambil siapkan diri terima tubuh dan darah Kristus. Dan mari percaya Tuhan akan kerja.